Sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, izinkan saya sedikit bercerita. Saya sendiri sampai saat ini masih belum begitu memahami bagaimana saya bisa sampai di titik ini. Bisa berbicara dengan teman-teman semua, walaupun secara tidak langsung, tetapi saya sangat bahagia menjadi satu dari mungkin banyak orang yang seharusnya berada di posisi saya saat ini. Ya, 1 dari 8.000 orang yang menyandang status sebagai mahasiswa UGM tahun 2019. Kelihatannya keren banget ya, tapi nyatanya tidak selalu seperti itu. Suatu hal besar yang tidak diiringi oleh kerja keras dan konsisten, maka hal itu akan sia-sia. Saat ini saya sedang berada dalam fase itu. Satu kejutan di akhir bulan Juli tahun 2019, bulan yang cukup bersejarah bagi saya. Sebenarnya kejutan kedua setelah dinyatakan lolos SBMPTN. Apa? Lolos utul UGM. Saya yang seorang lulusan SMK, yang mungkin kalau saya sebutkan teman-teman tidak tahu ya, tapi sangat saya cintai, yaitu SMK Negeri 1 Tempel. Mungkin hal itu adalah hal yang biasa, tapi bagi saya dan SMK saya itu hal yang sangat jarang terjadi atau rarely happen. Nanti hal ini bisa menjadi hal yang menarik untuk kita bahas juga, karena dalam beberapa tahun mungkin hanya 1 atau 2 orang yang bisa lolos menjadi mahasiswa di UGM. Kejutan itu menjadi awal dari perjalanan panjang kehidupan saya. Nah, cerita singkat tadi yang sebenarnya dari sebuah proses yang sangat panjang juga menjadi awal dari bahasan topik kita kali ini. So, mari kita mempelajarinya sama-sama. NLP. Mungkin dari teman-teman sudah banyak yang tahu ya tentang NLP atau Neuro Linguistic Programming, yaitu sebuah metode bagaimana mengelola cara pikir agar kehidupan menjadi lebih baik. Ya, teman-teman bisa mendefinisikan NLP ini dengan berbagai cara. Nah, kali ini saya akan mencoba memaparkan kembali penjelasan dari salah satu coach atau mentor tentang salah satu aspek dari NLP, yaitu mindset. Dari serangkaian teknik NLP yang berguna untuk membuat perubahan yang cepat dan kuat, yang paling saya sukai adalah aspek pola pikir yang dicakupnya. Nah, bagaimana sih kita dapat meningkatkan hidup kita dengan menggunakan lensa NLP? Secara sadar atau tidak, pasti ada salah satu hal yang sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tepat kita gambarkan sebagai presuppositions of NLP. Sebuah daftar asumsi, prinsip, ataupun operating system yang kita pilih untuk kehidupan sehari-hari. Cara yang berbeda untuk memandang dunia. Ada 14 hal atau sila dari presuppositions of NLP. Kali ini saya akan membagikan atau memaparkan beberapa presuppositions yang favorit dan menarik bagi saya, yang menurut saya dapat mengubah kehidupan saya menjadi yang lebih baik, mungkin bagi teman-teman juga. Yang pertama yaitu respect for the other person's model of the world, yaitu menghargai model dunia orang lain. Bahwa setiap orang itu memiliki model of the world sejak ia lahir. Maka kita harus menghargai setiap perbedaan model dunia, karena model dunia kita memang berbeda-beda. Kedua, yaitu people are not their behaviors. Accept the person, change their behaviors. Orang itu bukanlah perilakunya. Terimalah orangnya, ubah perilakunya. Ini adalah sebuah prinsip di mana kita akhirnya bisa memaafkan orang lain. Dengan prinsip ini, saya akhirnya tahu bahwa yang jahat itu sebenarnya perilakunya, bukanlah orangnya. Dengan memahami konteks komunikasi orang tersebut. Yang ketiga yaitu everyone is doing the best they can with resources they have available. Setiap orang, apapun perilakunya, baik positif ataupun negatif, mereka itu sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa dengan sumber daya yang mereka miliki saat itu.
Jadi dengan pemahaman seperti ini, kita bisa menerima seseorang itu baik perilakunya negatif ataupun positif, tergantung konteks komunikasi saat itu. Yang terakhir, keempat, the map is not the territory. Presuposisi yang paling ampuh menurut saya, peta itu bukan wilayah. Maksudnya tuh gimana sih? Nah, peta itu tidaklah sama dengan wilayah aslinya. Walaupun dengan teknologi sekarang ada Google Maps atau Google Earth yang bisa memperlihatkan suatu tempat dengan real time, namun kenyataannya di saat kita berada di sana pasti ada satu hal yang berbeda dengan map tersebut. Analoginya, the map itu adalah otak kita, pikiran kita. Dan pikiran kita itu bukanlah suatu realita yang terjadi saat ini. Saat kita punya suatu tujuan atau goals, kita harus menentukan maps-nya atau jalurnya dan memilih kendaraan yang akan kita pakai untuk menuju ke tujuan tersebut. Nah, pasti di saat kita akan memulai perjalanan, ada saja suatu hal yang membuat kita tidak langsung menuju tujuan tersebut. Entah kehabisan bensin, entah ada barang yang tertinggal, entah mampir kemana. Nah, sepanjang perjalanan pasti ada suatu hal yang terjadi. Itulah the map is not the territory. Pemahaman tentang hal ini bisa mengurangi rasa kekecewaan kita apabila perencanaan yang sudah kita buat tidak sesuai dengan realita yang kita dapatkan. Nah, ada 3 catatan kunci dari the map is not the territory. Yang pertama yaitu, ketika kita gagal dalam melakukan persiapan, sejatinya kita mempersiapkan kegagalan itu sendiri. Tapi yang harus kita antisipasi itu segala hal. Bukan hanya kegagalan atau kerugian, namun utamanya kita harus mengantisipasi kesuksesan. Karena saat kita berada di puncak dan di zona nyaman, tentunya kita akan lebih susah untuk mengendalikan pikiran kita untuk lebih baik lagi. Yang kedua, perception is projection. Kita sudah mengetahui ya bahwa ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa hati-hati dengan pikiranmu, karena itu akan menjadi kenyataan. Nah, itu dibuktikan dengan prinsip yang satu ini. Apa yang kita persepsikan, maka akan terproyeksi. Nah, apa yang akan terproyeksi itu yang akan menjadi kenyataan. Jika kita sudah paham dengan prinsip the map is not the territory, maka kita akan melakukan persiapan yang lebih baik lagi agar kita tidak mengulangi kegagalan yang sama, maka kita dapat menanganinya secara lebih baik. Yang terakhir yaitu, teritori itu sifatnya netral. The map-nya ini yang bisa kita atur atau bisa kita set up, yang akan menentukan apakah hal yang akan kita lakukan itu positif atau negatif. Makanya perception is projection. Nah, gimana teman-teman? Mungkin relate ya dengan apa yang setiap hari teman-teman lakukan? Kalau bagi saya itu sangat relate sekali, dan prinsip dari presuppositions of NLP ini menyadarkan saya, ya mungkin itu salah satu alasan saya bisa sampai di titik saat ini. Namun saya juga masih terus memahami dan belajar tentang prinsip dari presuppositions of NLP ini agar kehidupan saya menjadi lebih baik lagi. Nah teman-teman, sekarang sudah paham kan berapa prinsip dari presuppositions of NLP? Persiapkan hati, pikiran, dan tenaga kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menghadapi kehidupan yang tidak selalu indah. Terima kasih, kita sudah sama-sama belajar. Semoga dapat diambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. So, enjoy your life.